Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hikmah. Pada kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman Kotlin bagian submateri function. Bagian materi function yang akan kita bahas ada 4 bagian. Yang pertama adalah contoh dari fungsi sederhana, yang kedua adalah argumen atau parameter, yang ketiga adalah named argument, yang keempat adalah default argument. Nah, untuk Fox dan Lambda kita akan bahas di video selanjutnya ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh program function, maka kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari function tersebut. Yang pertama adalah function adalah sekelompok pernyataan terkait yang melakukan tugas tertentu. Jadi dia memiliki subkelompok tugas tertentu ya. Jadi khusus tugas tersebut. Yang kedua, digunakan untuk memecahkan program besar menjadi potongan kecil yang modular. Jadi dia memecah-mecahkan program. Ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Digabung jadi satu untuk jadi sebuah program yang kompleks gitu ya. Membagi program yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil, membuat program lebih terorganisir, mudah dikelola, menghindari pengulangan, dan membuat kode dapat digunakan kembali. Function terbagi menjadi dua jenis, yaitu mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Nah, ini contoh function sederhana. Di sini ada kita buat fun dengan nama function, jadi kata kunci function fun dengan membuat function dengan nama mata kuliah, dan kita keluarkan datanya yaitu bahasa pemrograman 1 Kotlin. Dipanggil function tersebut dengan cara seperti ini. Oke, kita coba. Kita akan coba membuat materi baru atau function 1. Nah, saya udah buat function pertama tadi ya. Nah, kita buat dengan nama function 1 fun, tadi namanya mata kuliah, buka kurung, jangan lupa kurung kurawal. Setelah itu learn. Kalau di sini kan bebas karena keterangan ya. Nah, kalau tadi kita contohkan bahasa pemrograman 1 mata kuliah Kotlin juga boleh. Nah, cara memanggilnya kita menggunakan fungsi main. Jadi sebenarnya kita sudah belajar fungsi dari awal, yaitu sudah dikenalkan dengan nama fungsi main. Nah, kita cukup panggil function saja, ketikkan aja mata kuliah. Oke, ini sudah ada. Oke, tinggal kita jalankan run function 1. Oke, keluar ya Kotlin. Nah, ini fungsi sederhana kita membuat dengan nama fungsi mata kuliah. Oke, next. Ya. Selanjutnya adalah argumen. Apa itu argumen? Argumen adalah nama lain dari parameter. Jadi kalau kalian familiar dengan parameter, kalau di Kotlin itu bisa dikenal dengan nama argumen. Adalah data yang dikirim di luar function yang digunakan untuk function itu sendiri. Di Kotlin kita bisa membuat argumen lebih dari satu dan bersifat tidak wajib sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa buat function tanpa argumen atau tanpa parameter, tapi juga bisa buat ada parameternya. Apabila kita menambahkan parameter ke function kita, maka saat pemanggilan data wajib memasukkan data ke parameternya. Jadi kalau kita buat dua parameter, maka pada saat data itu dipanggil atau kita ingin mengeluarkan data, maka dua parameter tersebut harus
dipanggil juga atau harus dimasukkan juga datanya. Oke, next. Nah, ini contoh kode argumen. Kita tadi luaskan nama mata kuliah, kita buat parameter. Yang pertama adalah diperjelas mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, materinya apa. Setelah itu kita keluarkan dengan cara seperti ini, di len kuliah dolar nama kuliah sesuai dengan nama parameternya kita panggil. Ini juga sama, dan dipanggil di dalam metode main, maka mata kuliah dalam kurung PP1 sesuai dengan nama mata kuliah, variabel nama parameter mata kuliah, dan materi function sesuai dengan parameter yang ada di materi. Nah, ini disebut dengan argumen. Jadi kita bisa berikan contoh juga langsung di sini kita buat. Tadi kalau kita mengikuti di slide itu nama matkul ya, tipe datanya string. Oke, selanjutnya kita buat materi, tipe data juga string. Nah, di sini kita ganti kuliah dolar matkul, dolar materi. Ya, nah di sini kita harus kalau hanya seperti ini kita manggilnya, kita udah manggil nih functionnya kayak gini caranya gitu ya. Karena ini ada parameter, kita tidak memperdulikan di sana, kita langsung running saja. Nah, di sini akan ada keterangan continue value fast for parameter matkul, jadi tidak ada value, jadi belum value untuk nama matkul kuliah dan materi. Nah, di sini kita wajib memberikan datanya. Jadi kan belum ada data yang keluar, nggak bisa nih kuliah doang yang keluar ya. Jadi di sini kita harus berikan data sesuai dengan tipe datanya. Nah, otomatis ada pemberitahuan dari pihak Kotlin-nya atau IGE-nya. Di sini nama mata kuliahnya adalah BP1 misalnya. Selanjutnya, nah kita juga tidak bisa hanya mengisi, oh ya oke, kita udah ngisi nih cuma satu, nah nggak boleh, kita harus juga mengisi semua. Jadi berapa jumlah parameter yang kita masukkan, disitu juga jumlah data yang harus kalian masukkan. Jadi di sini yang kedua adalah, nah sini materinya adalah ya, pada hari ini kita coba function. Oke, ini baru benar. Nah, kuliah PP1 function seperti itu. Nah, kalau mau nulis kuliah hari ini, mata kuliah dan materi, ada kalimat yang nyambung gitu ya. Oke, kuliah hari ini mata kuliah PP1 dan materi function. Jadi yang berubah-berubah adalah nama mata kuliahnya dan materinya. Untuk katanya tidak berubah. Jadi lebih dinamis gitu kita buatnya. Oke, jadi kalau kita ingin memanggil lagi, oh ternyata selain materi hari ini ada basis data gitu. Materinya tentang apa, DML. Nah, ini juga bisa. Oke, kuliah hari ini mata kuliah basis data dan materi DML. Yang kedua, yang pertama mata kuliah PP1, materi function mata kuliah. Oke, cukup paham untuk yang pemberian argumen atau parameter. Berapapun jumlah parameter yang kalian buat, di sini ada 2 parameter, maka data yang harus dipanggil pada saat di fungsi main maka harus 2 parameter juga.
Selanjutnya ini argumen. Selanjutnya adalah name argument. Named argument adalah fitur yang dimana kita bisa menyebutkan nama parameter saat memanggil function. Dengan demikian kita tidak wajib mengetahui urutan tiap parameter atau kita tidak perlu urut dalam meletakkan saat pemanggilan. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi ini kita pengen kita balik nih, Bu, materi dulu deh baru mata kuliahnya gitu ya. Kita matikan dulu. Kalau yang posisi seperti ini, kita ingin karena kebetulan ini ya, coba di sini materi itu integer. Nah ini kan nggak boleh kebalik ya. Nah di sini kita PP1 dulu, terus misal ya, ini 12. Kita matinya ini. Nah ini bisa jalan. Ini maksud tadi bagaimana fungsi named-nya. Nah kita pengen balik nih, karena tidak, kalau yang ini apakah sesuai urutan atau tidak. Ini oke, kita pengen balik tuh materi dulu baru mata kuliah 2, lalu di sini mata kuliah PP1. Apakah bisa atau tidak? Nah jelas tidak bisa, karena yang pertama adalah string, jadi dia sesuai urutan. Kalau tipe datanya awal yang parameternya itu string, maka ini juga harus tipe data string, padahal maksud kita adalah memanggil materi dulu baru PP1. Nah untuk yang named itu bisa melakukan ini dengan cara memanggil nama mata kuliahnya, mention gitu ya, memberitahukan bahwa yang saya maksud itu adalah si materi. Oke, ini bisa kita tutup dulu. Kita mention materi sama dengan 2, nama matkul. Sudah ada nih, sorry, matkul BP1. Nah, kalau cara mention seperti ini itu bisa ya, bisa kan, tapi tetap urut ya di sini ya. Nah kalau kita mau tidak urut sesuai dengan yang kita ini kita masukkan, tapi kalau ini mau tidak urut materi dulu. Kalau ini pasti bisa ya, materi di sini nama matkul. Nah sesuaikan dengan data ini gitu. Kita ingin menyesuaikan dengan data yang di bawahnya, yang data yang kita masukkan. Oke, mata kuliah 2 dan materi Bapak 1. Akan tetapi apabila biasanya di sini urut. Nah, pada saat pemanggilan data kita kebolak-balik gitu ya. Tetap yang diurutkan sesuai dengan urutan yang di atas. Jadi kalau di sini misal kita balik lagi nih. Nah, kita nih urut yang ini, apakah tampilnya di atas urut, bawah urut, nama matkul. Nah ini yang benar gitu ya, materi sama dengan DML. Oke, expected type string. Oke, materi 2. Nah gini, tetap meskipun kita ini awalnya kita urut nih sesuai dengan ini, yang pertama nggak urut, dibalik, tetap hasilnya tetap sama. Oke, jadi named itu fungsinya adalah memberikan mention, memperjelas
data ini miliknya parameternya siapa. Nah, jelas kita memberikan mention bahwa materi data ini miliknya. Kalau kita tidak memberikan mention yang seperti tadi, maka ditolak karena harus sesuai dengan urutan. Jadi kalau kita tidak memberikan mention seperti ini, maka dia dianggap nama matkul. Ini ada keterangannya nama matkul. Ini ada tingtung, berarti salah karena tidak sesuai dengan tipe data. Oke, next. Untuk argumen. Selanjutnya, default argument. Default argument adalah parameter yang mendeklarasinya tidak wajib diisi nilai parameternya. Nah, apabila kita ada nih mata kuliah itu kosong gitu ya, maka itu tidak wajib untuk diisi. Misal sini kita ganti string. Jadi kalau ganti teacher ini juga bisa, tapi nanti 0 gitu ya. Sini, nah pada saat pemanggilan di sini, ini dihidupkan aja deh. Pada saat pemanggilan di sini, kita bisa tidak diperbolehkan tidak memanggil materi, meskipun kita deklarasikan parameter materi di sini. Jadi bisa dianggap kosong gitu ya. Seperti ini. Oke, materinya kosong. Berarti kalau tidak ada, tambahkan aja materi kosong, kelas kosong gitu. Materi 0. Nah, itu default apabila kita, tapi kalau kita mau memasukkan juga boleh materi sama dengan function. Oke, kenapa materinya kosong? Merah ya karena. Jadi di kode ini tuh huruf besar kecil sangat berpengaruh ya. Oke, jadi di sini bebas, boleh ada, boleh tidak. Akan tetapi yang parameter nama matkul itu wajib harus atau harus ditambahkan datanya. Kalau tidak, maka seperti ini nggak bisa. Ayo bisa kita lihat. Nama matkul harus wajib, hanya materi yang tidak wajib. Oke, untuk video kali ini sampai di sini cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.